Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Betapa hati kami penuh dengan syukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur kami diundang untuk datang kepadamu minggu demi minggu, beribadah, bersekutu denganmu, menyembah-Mu, dibentuk lagi dan lagi oleh firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah hari ini kami juga datang dengan hati seperti itu. Kami sudah menyanyi memuji-Mu dan sekarang ya Tuhan kami memohon Kau berkati kami lagi lewat pembacaan perenungan firman-Mu. Kami serahkan diri kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-7. Saudara, kita sudah sampai pada pasal yang ke-7, kita mengeksposisi, mempelajari Injil Yohanes dari mulai pasal pertama dan sekarang kita sampai pada pasal yang ke-7. Nah saudara, ini bagian yang sebetulnya sangat panjang sekali dan ada banyak hal yang muncul di dalam bagian ini sehingga mungkin cukup sulit saudara untuk kemudian dibawakan di dalam satu khotbah. Nah saya berharap saudara bisa mengikuti apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Saudara, Yohanes 7 ayat 1 sampai 52 sangat panjang. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara mengikuti sambil saudara menangkap ada hal-hal yang muncul, berbagai kontroversi perdebatan di dalam bagian ini. Yohanes 7 mulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, murid-mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun yang berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri,
tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah Ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan ketika membaca bagian ini. Saudara mungkin lost di tengah jalan. Atau mungkin saudara sambil mengikuti dan saudara melihat ada banyak hal saudara yang terjadi. Percakapan, kontroversi, perdebatan mereka tentang siapa Yesus sebetulnya. Nah saudara, seluruh bagian ini sebetulnya berkisar pada dua hal. Yang pertama adalah penghakiman manusia kepada Yesus. Waktu itu konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi sangat memuncak. Saudara tadi perhatikan berkali-kali muncul kalimat mereka berusaha menangkap Yesus. Sangat mengerikan sekali kondisinya waktu itu. Nah saudara, di dalam pasal 6 yang kita bahas di dalam ibadah bulan lalu, Yesus sudah menyatakan diri dengan sangat jelas. Dia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Kalau orang makan roti ini dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku sendiri. Saudara, kalimat itu sangat kontroversial. Dan menyebabkan orang banyak terpecah. Ada yang percaya kepadanya, tapi banyak yang meragukan dia. Dan banyak murid-murid Yesus yang bahkan kemudian pergi meninggalkan Yesus. Nah saudara, di dalam bagian ini Yohanes kemudian mencatat kontroversi itu terus berlanjut. Ada berbagai macam pendapat orang tentang Yesus. Mereka mencoba menghakimi siapa Yesus. Mulai dari keluarga Yesus sendiri. Lalu kemudian orang banyak. Sampai pemimpin agama Yahudi. Mereka semua punya pendapat siapa Yesus. Mereka punya kriteria seperti apa Mesias sebetulnya. Dan bagi kebanyakan dari mereka, Yesus tidak masuk di dalam kriteria itu. Nah saudara, yang kedua, bagian ini bicara tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Penghakiman demi penghakiman yang tidak adil yang diberikan oleh manusia kepadanya membuat Yesus berkali-kali menyatakan siapa dirinya. Berkali-kali Yesus menyatakan itu dalam bagian ini. Dan saudara, dan setelah semua ini, saya kira Yohanes ingin berkata kepada kita pembaca Injilnya, sekarang giliranmu. Menurutmu siapa Yesus? What do you think of Jesus? Siapa Yesus menurutmu? Nah saudara, mari kita coba perhatikan dulu bagian ini.
Waktu itu saudara hari raya Pondok Daun katanya sudah mendekat. Dan ini adalah salah satu hari raya yang sangat penting bagi orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dari berbagai kota itu berbondong-bondong datang ke Yerusalem mengikuti rangkaian perayaan itu. Dan saudara-saudara Yesus kemudian datang dan berkata kepadanya, pergi ke Yudea, maksudnya ke Yerusalem, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Saudara, setelah perkataan Yesus yang kontroversial tentang roti hidup, banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Maka saudara-saudara Yesus seperti memberikan nasihat kepada dia. Tunjukkan tanda yang fenomenal di depan banyak orang waktu hari raya di Yerusalem. Sebelum semua meninggalkanmu. Kalau betul engkau adalah orang yang seperti engkau katakan, tunjukkan sesuatu yang luar biasa di depan banyak orang. Saudara, mereka memberikan strategi marketing, personal branding saudara kepada Yesus begitu. Dan Yesus mengatakan dan Yohanes mengatakan saudara-saudara Yesus mengatakan itu kepadanya karena mereka pun tidak percaya kepadanya. Saudara, ironis sekali. Dan awalnya Yesus kemudian berkata begini, waktuku belum tiba. Dia tidak mau pergi. Saudara, waktu Yesus diatur oleh Bapa dan itu belum tiba. Itu sebabnya Yesus tidak mau pergi ke perayaan Pondok Daun di Yerusalem karena Bapa belum menyuruh dia pergi. Tetapi kemudian di ayat 10, setelah saudara-saudara pergi, Yesus kemudian pergi juga. Dan itu berarti saudara, setelah saudara-saudaranya pergi, ada dorongan dari Bapa untuk sekarang waktunya untuk kamu berangkat. Dan dia pergi. Sesensitif itu, setaat itu, Yesus menunjukkan arti mengikut Allah. Nah saudara, di tengah pesta itu di Yerusalem kemudian dikatakan ada banyak bisik-bisik di antara orang-orang tentang Yesus. Ada yang berkata, dia orang baik, he's a good man. Ada yang berkata dia menyesatkan rakyat. Tetapi saudara, suasana penuh dengan ketegangan karena semua takut salah ngomong dan dihakimi oleh para pemimpin Yahudi. Dan saat itulah Yesus masuk ke bait Allah dan mengajar di situ. Dan kontroversi menjadi lebih panas lagi. Saudara, perhatikan kontroversi yang terjadi, perdebatan tentang siapa Yesus dan bagaimana Yesus menyatakan diri. Yang pertama, surah ayat 15. Orang berkata begini, bagaimana orang ini bisa punya pengetahuan demikian tanpa belajar? Saudara, Yesus bukan saja menjawab, aku belajar dari Allah begitu, atau aku dapat ini dari Allah. Dia bukan saja berkata seperti itu, tapi Yesus menambahkan begini, jikalau mereka mau melakukan kehendak Allah, mereka akan tahu bahwa ajarannya berasal dari Allah atau bukan. Problemnya adalah saudara, mereka tidak punya komitmen iman untuk melakukan kehendak Allah. Karena mereka tidak percaya. Maka mereka tidak akan pernah bisa menilai Yesus. Mereka berkata, dari mana Yesus tahu segitu banyak? Yesus berkata, kalau engkau mau melakukan kehendak Allah, engkau akan bisa menilai ajaranku. Tapi sebelum itu engkau tidak akan pernah bisa menilai. Saudara, banyak orang menilai iman Kristen dari luar. Mereka tidak percaya, lalu mereka mencoba menguji iman Kristen dan menjatuhkan penghakiman bahwa iman Kristen tidak bisa dipercaya. Tapi iman Kristen hanya bisa diuji dari dalam. Saudara, bukan berarti sama sekali tidak ada tanda yang bisa dilihat oleh orang yang tidak percaya. Injil Yohanes memberikan tanda-tanda untuk orang melihat dari luar. Tetapi tanda-tanda itu mengundang untuk orang kemudian percaya dan masuk ke dalam. Karena hanya mereka yang percaya, berkomitmen melakukan kehendak Allah yang bisa menilai perkataan Yesus. Yang kedua saudara, ayat 19. Yesus kemudian menuduh mereka. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Saudara, keberatan mereka di ayat 20, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Saudara, tadi ada yang mengatakan Yesus orang baik. Ada yang mengatakan Yesus menyesatkan rakyat. Dan sekarang menuduh Yesus kerasukan setan. Ada banyak saudara tuduhan orang, nama-nama yang diberikan kepada Yesus di dalam bagian ini. Tetapi Yesus tidak menuduh sembarangan. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, di Yohanes pasal 5. Orang Yahudi sangat marah karena Yesus melakukan itu di hari Sabat. Tapi Yesus berkata, bukankah kamu juga menyunat anakmu di hari Sabat? Lalu mengapa kamu marah waktu aku menyembuhkan bahkan menyelamatkan orang pada hari Sabat? Maka Yesus memperingatkan mereka begini. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil.
Saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang sangat menjadi poros dari bagian ini. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Kamu menilai dari luar, kamu hanya melihat apa yang nampak, kamu pikir kamu tahu segalanya, buka hatimu untuk bisa melihat dan menghakimi dengan benar. Yang ketiga, saudara, ayat 27. Mereka menyatakan keberatan mereka lagi. Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tapi bila mana Kristus atau Mesias itu datang, tidak ada seorang pun tahu dari mana asalnya. Saudara, ini adalah kriteria pertama yang mereka sebutkan dalam bagian ini tentang Mesias. Bahwa Mesias haruslah orang yang mereka tidak tahu dari mana asalnya. Saudara, ini tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, tapi sebagian rabi memang mengajarkan bahwa Mesias akan sepenuhnya tidak dikenal sampai dia menyatakan diri. Dan mereka pikir dari dulu mereka tahu asal Yesus, orang tuanya, kampung halamannya, maka dia pasti bukan Mesias. Dan Yesus kemudian menjawab di ayat 28. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Saudara, Yesus membenarkan saja bahwa mereka tahu asalnya, karena mereka memang tahu Yesus dari Nazaret, mereka tahu orang tuanya, mereka tahu saudara-saudaranya, bahkan masa kecilnya seperti apa mereka tahu, tapi sebetulnya mereka tidak tahu. Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Dan Yesus kemudian menarik lebih jauh lagi ke belakang, bukan kepada kelahirannya, tetapi kepada asal yang sesungguhnya. Tahukah kamu aku datang dari siapa? Kenalkah kamu siapa yang mengutus aku? Kamu tidak kenal. Sebagian orang marah langsung ingin menangkap dia. Di sisi lain sebagian ada yang percaya dan berkata, apabila Kristus atau Mesias datang, mungkinkah akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada orang ini? Saudara, ini adalah kriteria kedua yang mereka pikir tentang Mesias dalam bagian ini. Bahwa Mesias akan melakukan banyak mujizat. Maka mereka percaya karena melihat ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Suatu dasar untuk percaya yang sebetulnya sangat rapuh. Dan tidak ada tanda apakah akhirnya mereka sungguh-sungguh percaya. Yang keempat, saudara, ayat 33. Yesus berkata begini, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yang Yesus maksudkan adalah surga. Yesus akan segera mati, bangkit dan kembali kepada Bapa. Maka mereka tidak akan bisa menemukan dia. Tetapi orang-orang banyak itu tidak bisa mengerti dan bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya kami tidak bisa mencarimu? Apa maksudnya kami tidak bisa datang ke tempat di mana kau berada? Saudara, pertanyaan kita adalah untuk apa Yesus mengatakan ini? Percakapan di antara orang banyak tentang Yesus membuat para pemimpin agama Yahudi tidak senang. Maka ayat 32 mengatakan mereka menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Tapi di saat itulah Yesus mengatakan, tinggal sedikit lagi waktunya. Aku akan pergi dan kamu tidak bisa menemukanku. Maka saya kira kalimat itu adalah sebuah peringatan. Engkau menolak aku, engkau mencari aku untuk membunuhku. Satu kali nanti engkau akan mencari aku, tapi tidak akan menemukanku. Dan engkau akan terpisah dari Bapa untuk selama-lamanya. Saudara, peringatan ini berlaku bagi kita hari ini. Hari ini kita punya kesempatan ke gereja, membaca Alkitab, punya teman-teman yang percaya dan seterusnya. Tapi akan tiba masanya kita mungkin tidak punya semua itu. Kita akan kekeringan dan kita mencari kemanapun tidak ada pertolongan. Bahkan akan tiba masanya di mana semua terlambat. Karena waktu hidup kita selesai. Dan saudara, peristiwa paling dramatis di dalam cerita ini adalah di ayat 37. Yohanes berkata, pada hari terakhir, puncak perayaan Pondok Daun itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, saudara, kita yang membaca bagian ini, mungkin tidak menangkap betapa dramatisnya kalimat Yesus ini. Saya ceritakan latar belakangnya. Saudara, perayaan Pondok Daun berlangsung selama 8 hari. Hari ke-7 adalah puncaknya, hari ke-8 kemudian adalah penutupannya.
Nah saudara, di hari ketujuh, sebuah tempat air dari emas itu akan diisi penuh dengan air dari kolam Siloam. Lalu kemudian saudara, tempat itu akan dibawa di dalam sebuah prosesi yang ramai sekali, dipimpin oleh imam besar di depan. Mereka berjalan menuju Bait Allah di Yerusalem. Saudara bayangkan suasananya, ketika mereka datang ke sana, mereka mengisi air dari tempat itu yang terbuat dari emas. Kemudian mereka berjalan dengan sebuah perayaan yang ramai sekali dan semua orang sama-sama mengikuti prosesi itu. Dan pada waktu mereka mendekat kepada gerbang air di dalam Bait Allah, bunyi trompet akan ditiup 3 kali. Semua orang kemudian memandang, melihat, lalu kemudian paduan suara akan menyanyikan lagu pujian dari Mazmur 113 sampai 118. Lalu pada waktu itulah imam kemudian akan menuangkan air itu di sekeliling altar. Saudara, upacaranya seperti itu. Dan ketika paduan suara sampai di Mazmur 118, semua pria Yahudi akan menggoncangkan ranting dengan daun-daunan di tangan kanan mereka. Sambil kemudian tangan kiri mereka mengangkat buah sitrus, tanda panen mereka. Lalu semua sama-sama berteriak, "Give thanks to the Lord, give thanks to the Lord, give thanks to the Lord." Saudara bayangkan suasana seperti itu. Nah saudara, penuangan air itu dilakukan sebagai puncak perayaan Pondok Daun. Hari ketujuh. Dan penuangan air itu adalah simbol mengingat ke belakang bahwa Tuhan memelihara mereka dengan air di padang gurun waktu keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka berjalan di padang gurun dan Tuhan memberikan air kepada mereka. Mereka juga mengingat ke belakang bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan memberikan hujan dan panen mereka bisa berhasil. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi penuangan air itu juga simbol harapan melihat ke depan pada masa di mana Allah akan mencurahkan hujan rohani pada waktu Mesias datang. Air yang dituang itu melambangkan cicipan mengalirnya aliran air hidup yang akan diberikan oleh Allah. Saudara, itu puncak perayaan mereka. Dan di puncak perayaan itu, ketika prosesi penuangan air itu mengajak orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum." Saudara bayangkan apa yang dirasakan oleh orang-orang mendengar kalimat Yesus. Yesus mengumumkan dialah penggenapan apa yang sedang mereka rayakan itu. Dialah yang akan mencurahkan hujan rohani, memberikan aliran air hidup, bukan di luar tetapi di dalam hati mereka melalui Roh Kudus. Dan Yesus bukan hanya mengumumkan, tapi dia mengundang mereka. "Jikalau kamu haus, datanglah kepadaku dan minumlah." Betapa indahnya surat tawaran ini. Mereka merindukan hujan rohani. Mereka merindukan hidup mereka tidak haus lagi karena ada aliran air hidup. Kenapa, saudara? Karena mereka kering. Mereka lelah. Mereka berbeban berat. Yesus pernah memberikan tawaran yang sama. "Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku." Tapi banyak orang menolak tawaran Yesus itu. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya, lalu kemudian menolak. Mungkin kita berkata begini, "Tuhan, mana mungkin akan ada perubahan dalam hidupku. Lihat seperti apa keluargaku. Lihat penampilanku. Lihat kemampuanku. Tuhan, aku tidak akan bisa berubah. Tuhan, sakitnya terlalu dalam. Masa laluku terlalu berantakan. Tidak ada jalan keluar. Mana mungkin kau bisa lakukan sesuatu?" Padahal Tuhan berkata, "Jikalau engkau haus, mari datang kepadaku dan minum." Dan kita tidak percaya Tuhan bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Sebagian orang mungkin mengeraskan hati. Dan kita mungkin berkata begini, "Tuhan, aku tidak butuh. Aku mau cari sendiri air yang bisa memuaskan dahagaku. Aku akan cari itu di mana saja. Tapi bukan padamu." Dan itu yang sering kita lihat. Di dalam keadaan haus luar biasa, banyak manusia mencari apa saja, di mana saja, asal bukan Tuhan. Ada yang mencari kesenangan,
belanja, pergi ke sana kemari, ada yang berselingkuh, ada yang mengikuti berbagai hawa nafsu, apa saja yang bisa memuaskan kekeringan, kesepian, sakit di dalam, dia cari di mana saja asal bukan di Tuhan. Saudara, Yeremia pernah berkata begini, Tuhan berkata, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, the spring of the living water. Dan mereka kemudian menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor dan tidak bisa menahan air. Mereka meninggalkan aku, the spring of the living water. Dan mereka kemudian menggali sendiri kolam. Kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Saudara, banyak orang lakukan itu. Mereka memilih meninggalkan Allah dan membangun kolam sendiri, mencari sumber air sendiri, tetapi kolam mereka tidak bisa menahan air dan hanya membuat mereka kehausan lagi. Mengapa tidak datang kepada Tuhan? The spring of the living water. Tuhan bukan saja tidak menolak kita. Tuhan mengundang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan yang kelima, saudara, ayat 40. Sebagian orang berkata dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ayat 41. Sebagian lagi berkata dia ini Mesias. Walaupun kita tidak tahu apakah mereka betul-betul sungguh-sungguh percaya. Karena segera kalimat itu kemudian disambut lagi oleh sebagian orang lain yang berkata begini. Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena Mesias itu keturunan Daud dan pasti dari Bethlehem. Ini adalah kriteria ketiga tentang Mesias yang mereka sebutkan dalam bagian ini. Mesias harus keturunan Daud, datang dari Bethlehem. Dan ironis sekali, karena mereka pikir mereka tahu asal Yesus dari Nazaret di Galilea. Tapi mereka tidak tahu Yesus memang lahir di Bethlehem. Saudara, maka di ayat 24 Yesus berseru tadi, janganlah kamu menghakimi menurut apa yang nampak. Tapi hakimilah dengan adil. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Jangan hanya melihat yang kelihatan. Buka hatimu, paling tidak lihatlah dengan benar dan adil. Dan kalau kamu buka hati untuk percaya, baru kamu akan mengerti sepenuhnya. Tapi peringatan ini tidak didengar, bahkan sampai hari ini. Saudara, sepanjang kisah ini, kita sudah melihat ada yang mengatakan Yesus orang baik. Yesus menyesatkan rakyat. Yesus kerasukan setan. Lalu ada yang melihat dari latar belakang Yesus hanya orang Nazaret dari Galilea. Ada yang melihat dari perbuatannya Yesus melakukan banyak mujizat dan seterusnya. Itu pendapat orang-orang tentang Yesus. Mereka hanya melihat, mendengar sesuatu tanpa berpikir apakah benar atau salah. Mereka tidak membuka hati mereka. Bahkan yang mengatakan Yesus adalah Mesias mungkin juga dengan pengertian yang salah Mesias seperti apa. Hari ini saudara, kalau kita keluar dan kita bertanya kepada orang-orang yang kita temui, siapa Yesus Kristus? Saudara boleh coba bikin percobaan sosial, saudara nanti siang keluar sambil makan di PIK, saudara di mana-mana. Saudara sambil coba wawancara, siapa Yesus Kristus? Saya yakin saudara kita akan mendengar jawaban yang sangat variatif, tetapi juga sangat tidak adil. Mungkin saudara, ada yang akan berkata, oh Yesus dianggap oleh orang Kristen sebagai Tuhan. Tapi saya tidak percaya. Atau oh Yesus adalah guru yang luar biasa memang hebat. Tapi bukan Tuhan. Atau mungkin orang berkata, Yesus hanya tokoh buatan orang Kristen. Dan sebagainya. James Boyce saudara, mengatakan begini. Dari berbagai pendapat orang tentang Yesus. Yang paling tidak mungkin. The most impossible one, dia bilang, yang paling tidak mungkin adalah Yesus hanya orang baik. Tidak mungkin, dia bilang. Mengapa? Karena kalimat-kalimat Yesus. John Stott menyebut kalimat-kalimat Yesus, sifatnya, karakternya egosentris. Sangat egosentris. Pengajaran Yesus adalah tentang dirinya. Waktu dia bicara tentang Bapa, dia akan bicara tentang hubungan spesial yang dia miliki dengan Bapa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yesus juga bicara banyak dengan kata I am.
Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Berulang kali Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Egosentris semua tentang dirinya. Yesus bahkan mengklaim bahwa kitab suci orang Yahudi perjanjian lama kita bicara tentang dia sendiri. Yesus memanggil orang mengikut dia. Yesus mengklaim mengampuni dosa. Di beberapa kesempatan dia bahkan jelas menyamakan diri dengan Allah. Dia menerima ketika orang menyembah dia. Dia berkata, sebelum Abraham ada ribuan tahun sebelumnya, aku sudah ada, kata Yesus. Oh saudara, kalimat-kalimat seperti ini, mungkinkah Yesus hanya orang baik? Tidak mungkin. Maka beberapa teolog saudara mengatakan hanya ada 3 kemungkinan. Trilogi yang sangat terkenal dan saya kira saudara juga mungkin sering kali dengar. Yang pertama, Yesus mungkin adalah orang gila. Dia tidak mungkin sekedar orang baik. Mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dan bersikap seperti itu. Maka kemungkinan pertama adalah dia orang gila. Dia bukan orang baik, tapi orang gila atau orang sakit jiwa yang merasa dirinya terlalu besar, padahal tidak. Tapi lihat kitab-kitab Injil. Apakah Yesus bicara seperti orang gila? Apakah Yesus bicara seperti orang yang merasa diri terlalu besar? Saudara baca baik-baik kitab Injil dan kita akan menemukan Yesus yang sangat lembut, sangat rendah hati, penuh kasih sayang, selalu tenang di dalam setiap situasi. Dan apa yang dia ajarkan sangat penuh hikmat. Dia tidak gila sama sekali. Kemungkinan kedua, kalau dia tidak gila, dia adalah penipu. Dia menipu semua orang dengan kalimat-kalimat dan klaim-klaimnya. Dia berkata dia punya hubungan spesial dengan Bapa. Dia mengklaim mengampuni dosa. Dia menjanjikan surga hidup kekal. Semua bohong. Tapi kalau Yesus adalah penipu, maka dia adalah penipu terbaik yang pernah ada. Saudara, Yesus menyamakan diri dengan Allah. Itu bukan di dalam budaya Yunani yang memang banyak dewa. Tambah 1 pun tidak ada masalah. Tapi Yesus mengatakan itu di dalam budaya Yahudi yang sangat menjunjung tinggi monoteisme. Allah itu esa. Maka betapa hebatnya Yesus menipu bisa membuat orang percaya kepadanya. Dan bukan sedikit tapi sangat banyak yang percaya sampai akhirnya keluarganya juga percaya kepadanya. Setelah dia naik ke surga. Maka kalau Yesus adalah penipu, he was the best, terbaik. Dan dia bukan hanya penipu terbaik, tapi juga terjahat. Dia bukan hanya berkata dia adalah Allah, tapi dia mengatakan dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia adalah jalan kepada Allah. Dia minta orang mempercayakan hidup kekal mereka kepadanya. Semua yang percaya kepadanya akan selamat, yang tidak percaya akan binasa. Kalau dia bohong, betapa jahatnya dia. Karena dia menuntun miliaran orang masuk ke dalam neraka. Dan juga betapa bodohnya dia sebagai seorang penipu. Dia bisa menipu lalu kemudian menghilang. Untuk apa kemudian dia mati di kayu salib? Hanya demi kebohongan yang dia lakukan sendiri. Dan untuk apa kemudian murid-muridnya juga mati bagi dia demi hanya sebuah kebohongan? Tapi perhatikan hidup Yesus. Betulkah dia orang yang jahat? Betulkah dia orang yang bodoh? Tidak. Maka kemungkinan ketiga, kalau Yesus tidak gila dan tidak menipu, maka kemungkinannya hanyalah dia memang seperti apa yang dia katakan. Dia Allah. Dan kita harus mengikut dia. What do you think of Jesus? Siapa Yesus menurut kita? Kisah ini saudara ditutup dengan 2 penilaian yang jauh lebih adil. Yang pertama adalah dari para penjaga bait Allah. Mereka diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus. Tapi mereka tidak berani menangkap Yesus. Dan jawaban para penjaga itu luar biasa. Mereka berkata begini, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Mereka takjub mendengar kalimat-kalimat Yesus.
Tapi para pemimpin agama Yahudi mengeraskan hati dengan menghina mereka. Apakah kamu juga disesatkan? Lihat, kami para pemimpin tidak ada yang percaya kepadanya. Nah saudara, kalau pakai istilah sekarang, ini bukan lagi apologetik berdasarkan Alkitab, tapi apologetik berdasarkan premanisme, saudara ya. Kamu percaya apa yang dia katakan, bodoh kamu. Karena kamu bodoh sih karena kamu percaya. Sama seperti orang-orang itu semua yang tidak kenal Taurat, terkutuk kamu. Lihat, kami yang pintar, tidak ada yang percaya. Kira-kira begitu. Padahal mereka tahu, para penjaga bait Allah ini adalah orang-orang Lewi. Dan mereka tahu tentang kitab suci. Tapi pokoknya ketika tidak sependapat dengan mereka, pasti tidak mengerti kitab suci. Dan klaim mereka bahwa pemimpin tidak ada yang percaya juga salah. Karena Nikodemus adalah salah seorang pemimpin dan dia percaya. Mereka tidak menghakimi Yesus dengan adil. Yang kedua, saudara, respons kedua datang dari Nikodemus. Nikodemus mencoba membela Yesus. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nikodemus ingin ada sesuatu yang lebih adil sebelum mereka menjatuhkan penghakiman kepada Yesus. Dan Nikodemus adalah orang yang mencari kebenaran. Itu sebabnya malam-malam dia pernah datang kepada Yesus. Dia membuka hatinya untuk melihat Yesus. Dan sekarang kepada Nikodemus, mereka tidak bisa menghina dia bodoh seperti kepada para penjaga bait Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Sama saudara, premanisme. Mereka menghina motivasinya. Apakah engkau orang Galilea? Mungkin kamu bela dia karena kamu satu kampung halaman dengan dia. Selidiki kitab suci dan kamu akan tahu tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lagi-lagi penilaian mereka tidak adil. Nikodemus bukan dari Galilea. Yesus juga bukan dari Galilea. Mereka tidak menyelidiki itu. Mereka pikir mereka benar. Dan kitab suci juga tidak pernah mengatakan tidak ada nabi dari Galilea. Mereka salah besar. Yunus itu nabi dari Galilea. Mereka salah besar. Tapi mereka menutup mata atas semua itu. Dan persis seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 1. Mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Pertanyaan bagi kita sama. What do you think of Jesus? Siapa Yesus menurutmu? Bagi saudara yang sedang mencari. Saudara belum percaya kepada Yesus. Tapi dengarlah peringatan Yesus. Hakimilah dengan adil. Buka mata untuk melihat siapa Yesus. Pikirkan dengan sungguh. Jangan hanya melihat ada orang Kristen tapi jahat, maka buat apa saya percaya? Atau buat apa saya tahu cerita Alkitab lebih jauh? Saya sudah tahu dan saya tidak pernah merasakan apa-apa. Betulkah seperti itu? Dan dengarlah undangan Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bagi saudara yang sudah percaya atau berpikir saudara percaya, mari tanya lagi. What do you think of Jesus? Siapa Yesus menurutmu? Jawaban kita akan menentukan bagaimana kita hidup di hadapannya. Ada 2 reflection questions buat kita. Bolehkah saya minta musik mengiringi kita? Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita merenungkan 2 hal ini. Yang pertama, saudara. What do you think of Jesus? Saudara ambil waktu berpikir, merenung, dan bertanya kepada diri sendiri apa yang ada di dalam hati dan pikiran saudara tentang Yesus. Siapa Yesus menurutmu? What do you think of Jesus? Apakah Yesus adalah Tuhan? Atau Yesus hanya sebuah sosok yang bisa engkau datang kalau engkau butuh sesuatu dan engkau tinggalkan ketika engkau tidak butuh dia? Apakah Yesus engkau anggap tidak berdaya? Hidupmu boleh terserah mau seperti apa saja, dia tidak bisa melakukan apapun?
atau dia betul-betul Tuhan. Tuhan yang melihat segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, Tuhan yang memegang hidup dan matimu. Tuhan seperti apa yang kau bayangkan tentang Yesus? Dan kedua, berdoalah mohon anugerah Tuhan bagimu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Minta anugerahnya. Kau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan biarlah pengenalan akan Yesus menjadi sesuatu yang kau kejar terus dan terus seumur hidupmu. Sampai kau berjumpa dengan Dia, muka dengan muka. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dalam hidup kami ada banyak pendapat orang tentang siapa Yesus. Seringkali kami tidak memikirkan dengan sungguh siapa Yesus. Kami langsung tidak percaya, atau kami mungkin langsung berkata kami percaya, padahal kami juga tidak pernah sungguh mengerti siapa Yesus. Kami yang sudah sungguh-sungguh percaya sekalipun, kami hidup seringkali semau kami, dan kami tidak lagi memikirkan siapa Yesus bagi kami. Tuhan, suara di dalam dunia terlalu kuat kadang-kadang, mengacaukan pikiran kami, hati kami, menjauhkan kami terus dan terus daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Tarik kami lagi ya Tuhan untuk mendengar Engkau. Bawa kami lagi untuk lebih dalam mengenal-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan teruslah tolong kami dalam kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.